Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah agak lama tidak mengunggah video, akhirnya pembelajaran kembali dimulai. Kali ini saya akan mengulas ciri kebahasaan teks prosedur. Jadi, simak sampai selesai videonya agar bisa menganalisis teks prosedur dari segi ciri kebahasaan atau menulis teks prosedur versi kalian sendiri dengan menggunakan bahasa yang tepat. Intro. Ya, terima kasih sudah kembali menonton video di channel kecil saya ini. Bagi yang baru mampir ke channel saya, silahkan subscribe dulu dan kita akan belajar bahasa Indonesia dan multimedia bersama. Kita langsung masuk pada pembahasan. Kalian tentu sudah sangat erat dengan teks prosedur ya. Mau masak, nonton YouTube. Bingung mengerjakan tugas, nonton YouTube. Sampai cara menaklukkan hatinya pun ada loh yang nonton YouTube. Cara mendekati wanita idaman. Biasanya itu kata kunci yang diketik. Nah, seperti halnya teks lain, prosedur juga memiliki ciri kebahasaan tersendiri. Ya, beberapa mungkin sudah memahami hal itu, tapi bagi yang belum, mari kita bahas sampai tuntas. Kaidah kebahasaan teks prosedur sendiri terdiri atas kata kerja imperatif, mengandung banyak istilah teknis, banyak mengandung konjungsi penambahan dan partikel, pernyataan persuasif, dan pada prosedur tertentu ditemukan keterangan penggunaan alat secara terperinci. Unsur-unsur ini menurut saya penting diketahui karena dapat digunakan sebagai pengetahuan dasar analisis yang lebih mudah. Bagi yang masih bingung, simak analisis prosedur yang akan saya lakukan. Gambar ini saya unduh dari website Kementerian tentang cara mencuci tangan yang benar. Pertama, mari kita lihat kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Bisa berupa kata kerja dasar atau jenis kata lain yang mengalami perubahan bentuk karena mendapat imbuhan. Kita lihat ada basahi yang merupakan kata sifat yang berubah bentuk setelah mendapat akhiran i. Dan gosok pada langkah pertama. Ada usap dan gosok. Ada gosok pada langkah ketiga. Bersihkan pada langkah keempat. Gosok dan putar pada langkah kelima. Terakhir ada letakkan, gosok, bilas, dan keringkan. Jadi, ada 8 kata kerja imperatif. Pengulangan kata gosok hanya dihitung 1 kali ya. Basahi, gosok, usap, putar, letakkan, bilas, dan keringkan. Selanjutnya kita akan cari istilah teknis dalam teks prosedur ini. Istilah teknis sendiri adalah kata-kata yang berkaitan erat dengan topik yang sedang dibicarakan. Karena prosedur yang kita bahas bertopik kebersihan khususnya tangan, maka kita akan menemui kata-kata seperti sabun, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela tangan, bersih, ujung jari, ibu jari lagi, dan air. Konjungsi atau kata hubung dan partikel yang bermakna penegasan juga sering ditemukan dalam teks prosedur. Konjungsi ya kita tahu ya, kata yang fungsinya menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, seperti dan, yang, lalu, kemudian, dan lainnya. Sedangkan partikel yang sering ditemukan dalam teks prosedur adalah lah dan pun. Dalam teks prosedur ini ditemukan beberapa konjungsi, yaitu kemudian, dengan, dan, juga, secara, dan hingga. Untuk partikelnya memang tidak ada, meski sebenarnya bisa ditambahkan. Misalnya, usaplah dan gosoklah. Pernyataan persuasif memang tidak ditemukan dalam teks prosedur ini. Ya mungkin karena media tampilan teks adalah pamflet, sehingga penggunaan kalimat dibuat seefisien mungkin. Kalimat persuasi sendiri biasanya digunakan untuk memperkuat alasan sebuah perintah dalam teks prosedur dengan mengedepankan efek positif atau keuntungan yang didapatkan oleh pelaku prosedur. Misalnya pada langkah kedua bisa saja ditambahkan kalimat menggosok punggung tangan adalah usaha mempersempit ruang kuman yang ada di sekitar telapak tangan. Atau bisa juga kalimat ini penting dilakukan karena bagian ibu jari cenderung lebih banyak bersentuhan dengan benda asing pada langkah kelima. Terakhir, penggunaan alat. Untuk kalimat persuasif dan penggunaan alat biasanya ditemukan pada prosedur kompleks kegiatan produktif yang menggunakan alat-alat khusus seperti memasak, membatik, membuat kerajinan, memperbaiki kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, hasil analisis teks prosedur cara cuci tangan pakai sabun yang bisa saya sampaikan adalah terdapat beberapa ciri kebahasaan teks prosedur dalam teks cuci tangan pakai sabun yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Ciri kebahasaan tersebut antara lain penggunaan kata kerja imperatif, istilah teknis, dan konjungsi. Sebanyak 8 kata kerja imperatif disisipkan dengan baik antara lain kata basahi, gosok, usap, putar, letakkan, bilas, dan keringkan. Istilah teknis adalah kata yang berhubungan erat dengan topik yang dibahas. Berkenaan dengan topik teks prosedur cuci tangan tersebut, ada beberapa kata teknis yang ditemukan. Kata-kata tersebut antara lain sabun, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela tangan, bersih, ujung jari, ibu jari, dan air. Ciri kebahasaan lain yang ditemukan adalah konjungsi. Terdapat kata hubung kemudian, dengan, dan, juga, secara, dan hingga. Kata hubung tersebut membuat kalimat dalam teks prosedur lebih padu dan mudah dipahami. Setelah membahas ciri kebahasaan tersebut, timbul temuan bahwa ciri kebahasaan teks prosedur belum lengkap. Kalimat persuasif, partikel, dan penjelasan alat secara terperinci tidak ditemukan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan ketiga ciri kebahasaan tersebut tidak muncul dalam teks cuci tangan pakai sabun. Pertama, efektivitas penulisan. Keterbatasan ruang penulisan tentu menjadi alasan utama pelesapan ketiga unsur tersebut. Selain itu, media pamflet yang digunakan memang perlu mengukur tingkat keterbacaan dan keindahan prosedur secara visual. Hal tersebut menyebabkan beberapa ciri kebahasaan tertentu memang tidak harus dihadirkan dalam pamflet. Kualitas tulisan yang terlalu banyak tentu akan mengurangi keindahan pamflet prosedur. Ya, benar sekali. Tulisan yang terlalu mendominasi pada layar akan mengurangi kemenarikan secara visual, sama dengan tayangan tadi yang hanya berisi tulisan saja. Tentu mengurangi keindahan video ini secara visual ya. Tapi tidak apa-apa, tentu pemahaman dan pengetahuan lebih penting daripada sekadar keindahan tampilan. Saya rasa cukup video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon koreksi di kolom komentar jika memang ada kesalahan. Terima kasih bagi yang sudah meninggalkan jempol naik dan subscribe-nya, apalagi yang sudah membagikan video ini. Tetap sehat, tetap kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.